Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di video kali ini saya akan melakukan homili singkat untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah homiletik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Selamat menonton. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Berkah dalam renungan kali ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1-15 tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bacaan Injil kita tentang 5.000 orang tentu bukanlah sebuah cerita yang asing. Sejak kecil, khususnya di lingkungan sekolah minggu, kita sudah sering kali mendengarkan kisah ini. Dalam catatan Injil Yohanes, digambarkan dengan jelas tentang kuasa Yesus yang ajaib. Ia melakukan sebuah mukjizat dalam perhitungan rasional tidak mungkin terjadi. Bayangkan Bapak Ibu, hanya dengan bermodalkan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, 5.000 orang laki-laki bisa menikmati makanan, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Bahkan tidak saja itu, setelah 5.000 orang lebih menikmati roti itu, ternyata masih tersisa dari potongan-potongan roti itu sebanyak 12 bakul Bapak Ibu. Selain kuasa Yesus yang ajaib, pada teks ini kita dapat menemukan satu perspektif menarik tentang sikap iman yang patut kita teladani dari seorang pemilik 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Khususnya pada ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Di sini ada seorang budak yang menaruh roti jelai 5 katul dengan ikan kecil 2 ekor. Tetapi apakah gunanya itu pada orang sebanyak ini? Kata budak dalam terjemahan, termasuk terjemahan yang baru saja digantikan, adalah dengan kata anak. Dari dua terjemahan ini, ada kemungkinan bahwa sang pemilik roti dan 2 ekor ikan itu adalah seorang anak yang berasal dari golongan budak. Kemungkinan ini sangat terbuka karena memang mayoritas yang mengikuti Yesus mengajar adalah orang kecil dan kaum miskin. Kembali pada ayat ke-9 Bapak Ibu. Kita menemukan sesuatu yang mengagumkan dari tindakan anak ini. Kata yang digunakan di situ adalah menaruh. Berarti bahwa ada sikap aktif. Anak ini berinisiatif untuk memberikan apa yang ada pada dirinya. Menakjubkan. Apa alasannya? Biasanya anak-anak akan mempertahankan apa yang dimilikinya, apalagi jumlahnya sedikit. Namun dari anak ini justru kita menemukan kerelaan berbagi. Selain itu Bapak Ibu, dengan kondisi sebagai budak yang sudah pasti berkekurangan, namun ia memiliki sebuah keberanian. Ya, si anak ini berani berbagi, bahkan memberikan sesuatu yang sebenarnya hanya cukup untuk dirinya sendiri. Namun meskipun di tengah kekurangan dan situasi yang sulit, karena kemungkinan dirinya juga sudah lapar, ia tetap mau berbagi tanpa khawatir tidak cukup. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Ternyata dengan kuasa Tuhan, kekurangan berubah menjadi berkelimpahan. Keteladanan dari anak ini mengingatkan bahwa hal terpenting dari seseorang yang mau menyaksikan mukjizat Tuhan terjadi atas hidupnya dan juga hidup orang lain adalah ketika seseorang dengan berani memberikan apa yang ada padanya untuk dipakai oleh Tuhan. Persoalannya bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kerelaan hati kita untuk berbagi hidup. Saudara ingin
Bapak, Ibu, saudara-saudari ingin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Jangan simpan apa yang ada hanya untuk kepentingan diri semata. Beranikan diri untuk berbagi, maka di situ mukjizat Tuhan terjadi. Apalagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, di tengah pandemi COVID-19 ini tetaplah menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita. Ingatlah, Yesus sendiri memberikan semua yang Ia miliki, bahkan menyerahkan hidupnya sehingga dunia diselamatkan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita pahami dan sadari bersama bahwa dari bacaan yang sudah kita dengarkan, marilah kita yakin dan percayalah, orang yang berani berbagi dengan kerelaan hati tidak akan berkekurangan. Lakukan semua itu dengan tulus hati, maka kelimpahan akan terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sama seperti 12 bakul roti yang tersisa dalam kisah ini, Tuhan meneguhkan saudara untuk menjadi berkat bagi dunia. Amin. Tuhan memberkati.